Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu Syekh Tajuddin Nu'man ibnu Ibrahim ibnu Khalid Az-Zarnuji fi kitabih Ta'limul Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nasu kulluhum fil faqri makhafatal faqri wa kanu fi zamanil awwali yata'allamuna al-hirfata thumma yata'allamuna al-ilma hatta la yatma'u fi amwalin nasi wa fil hikmati man istaghna bimalin nasi iftaqara wal alimu idza kana tamma'an la yabqa lahu hurmatul ilmi wa la yaqulu bil haqqi. Walihada kana yata'awwadhu sahibus syar'i alaihi salam wa yaqulu a'udzu billahi min tama'in yudni ila taba'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia seluruhnya adalah fakir karena mereka takut fakir. Orang-orang pada zaman dahulu belajar bekerja, kemudian baru belajar ilmu pengetahuan, sehingga mereka tidak tamak dengan harta orang lain. Jadi kata Nabi, manusia itu adalah mempunyai sifat fakir karena mereka takut fakir. Fakir ini lebih parah daripada miskin ya. Fakir, kalau fakir sudah pasti miskin, tapi kalau miskin belum tentu fakir. Jadi sifat manusia itu memang takut fakir. Orang-orang zaman dulu nih ya, itu dikatakan mereka bekerja baru belajar, sehingga mereka tidak rakus dalam harta orang lain. Artinya ketika mereka belajar itu ada punya harta, tidak mengharapkan imbalan dari orang lain. Di dalam kata hikmah dikatakan
Barang siapa yang tamak, tahu tamak? Rakus dengan harta orang, maka dia akan fakir. Jadi orang yang rakus dengan harta orang itu menunjukkan suatu saat dia akan jadi fakir. Orang yang rakus dengan harta orang lain, dia ambil harta orang lain dengan jalan apapun juga, suatu saat orang itu akan jadi fakir, jadi akan miskin. Dulu Abuya masih ingat, masih SD. Tahun berapa ya Abuya itu? Tahun 80 berapa? 85 atau berapa? Kelas 3 SD mungkin, lupa Abuya. 3 atau 2 SD. Itu ada pelajaran bahasa Indonesia. Zaman dulu kan ini Budi, ini Bapak Budi, ini Mama Budi. Masih ada ke pelajaran itu? Hah? Masih ada. Ini Kakak Budi. Nah, dalam satu pelajaran situ ada kisah seekor anjing yang rakus. Seekor anjing yang rakus. Bagaimana rakusnya? Dia sudah mengambil tulang. Jadi tulang itu sudah digigitnya di mulutnya. Jalan dia. Setelah itu dia melewati sebuah jembatan. Ketika dia melewati sebuah jembatan, dia ngelihat ke air, ternyata ada seekor anjing yang sedang menggigit tulang. Karena anjing ini bodoh, namanya juga binatang, dia nggak tahu bahwa itu gambarnya dia, bahwa yang di air itu adalah gambarnya dia. Karena anjing ini rakus, padahal sudah dapat tulang di mulutnya, tapi dia rakus, kepingin ngambil lagi tulang yang ada di mulut anjing itu, yang lihat dia dalam air. Padahal itu bayangannya dia. Karena dia rakus, dia terjun ke air. Ketika dia terjun ke air, ternyata tulangnya yang di mulutnya lepas dan bayangan itu pun hilang. Ternyata bayangan itu dia. Ini yang dikatakan tadi. Siapa yang merasa rakus dengan harta orang lain, dia akan jadi miskin. Ya, siapa yang suka ngambil punya orang lain, dia akan pasti miskin. Itu gambarannya seperti seekor anjing yang ngelihat bayangannya sendiri. Orang alim yang rakus, maka musnahlah kehormatannya. Jadi kalau ada orang alim itu rakus, ya suka pilih-pilih yang kaya aja temannya, yang miskin gak mau ditemaninya. Kalau diundang dia, kalau ngundang dia itu yang dipilih yang kaya-kaya aja, yang miskin gak mau dia. Maka suatu saat akan hilang kehormatannya. Akan hilang kehormatan. Artinya orang-orang alim itu tuh yang rakus tadi di mata masyarakat itu tidak ada dihormati lagi karena rakus. Ngatin umpama Tengku nanti umpama ceramah, wah ini yang satu ceramahnya nanti amplopnya 1 juta, yang sini 500. Padahal yang 500 sudah duluan. Lalu dibatalin gak bilang-bilang, tiba-tiba langsung ke pindah yang 1 juta, ditelepon sama yang 500. Pak kenapa gak datang? Pak saya gak mau ke situ. Orang akan kecewa. Wah berarti ini nanti mentang-mentang ke sana nanti kita nggak lagi dianggap yang miskin-miskin. Dan orang seperti itu yang rakus tadi walaupun dia alim akan jatuh kehormatannya. Ya. Dan tak akan bisa berkata benar. Orang yang rakus tuh, orang alim rakus dengan harta. Jadi di otaknya dia ini nanti siapa yang bisa ngasih duit banyak, itu yang dia datangi. Lalu akhirnya apa? Dia tidak bisa lagi berkata yang benar, tidak lagi berani mengatakan yang salah. Akhirnya apa? Semuanya kepentingan.
Ketika ada yang bisa bayar lebih, baru dia memfatwakan ini, lalu dia memberikan hukum ini, bukan menurut Allah dan Rasulnya, tapi menurut siapa yang membayar dia. Yang begini akhirnya apa ya? Dia menghukumkan satu perkara dengan cara yang salah, dilaknat sama Allah seperti itu. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermohon perlindungan seraya berdoa, aku berlindung kepada Allah dari sifat rakus yang menjadi watak. Tulisannya karena ya ta'awudu sahibu ya, bukan sahibah itu. Tulisin ganti ternyata. Baris kedua dari bawah. Karena ya ta'awudu sahibu syar'i, bukan sahibah. Bukan jadi maf'ul tapi jadi fa'il. Ya ta'awudu sahibu syar'i. Itu Nabi kita. Nabi kita berlindung daripada sifat rakus yang sudah menjadi kebiasaan. Kan ada orang sifat rakus itu karena sudah kebiasaan nggak bisa dihilangkan. Makanya kalau orang sudah punya sifat jelek itu susah untuk dibuang. Ya, ada orang sifatnya kijil, susah dibuang tuh. Sampai kemati dia nggak mau bisa hilang tuh. Kecuali memang datang hidayah dari Allah. Ada orang yang suka apa kemarin kata Abu ya, suka ini, ngupil apa? Ngutil. Itu sampai ketua dia ngutil aja. Walaupun dia kaya, itu penyakit apa namanya dalam ilmu psikologi. Orang yang suka berbohong sampai kemati dia sifatnya bohong karena susah untuk dihilangkan sifat bohong itu. Ya, setiap hari itu pasti ada yang bohong dia. Kalau orang itu sifatnya apa namanya pemarahan, sampai kemati pemarahan aja dia. Kecuali memang datang hidayah dari Allah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.